Kuatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Terima kasih atas tadi kita sudah memahami, melihat dan mendengar penjelasan dari saya dan kita menginjak refleksi Bapak Ibu. Di sini pertanyaan yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Tadi sebelumnya Bapak Ibu kan belum memiliki bekal, kemudian selama ini belum mempelajari modul tadi. Kemudian yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini? Mengikuti sesi desiminasi, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Yang ketiga, peran Among seperti apa
apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini. Selama mengikuti modul tadi, Bapak Ibu guru semuanya berperan Among sebagai apa. Kemudian yang keempat, saya akan menjadi Among yang seperti apa? Apakah setelah mengikuti modul ini? Tentunya Bapak Ibu guru setelah mengikuti pemaparan modul ini tentunya ada perbedaan antara pengalaman sebelum mengikuti desiminasi ini dan setelah mengikuti desiminasi ini. Untuk jawaban refleksi dari Bapak Ibu nanti bisa dikirim lewat WA saya ya. Kemudian nanti kita bahas bersama, kemudian kita nanti akan bersama-sama dengan semuanya untuk menindaklanjuti semuanya sehingga sekolah kita menjadi sekolah yang lebih maju sesuai dengan visi misi sekolah yang kita susun untuk, dan pada utamanya kita harus memperhatikan pembelajaran itu berpihak pada murid. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada desiminasi ini. Apabila ada kekurangan atau sesuatu yang saya tampilkan kurang menarik dan mungkin ada kesalahan dalam kata-kata saya, tingkah laku dan dalam menjawab saya kurang memuaskan Bapak Ibu, nanti saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Suwarni SPDSD yang telah memberikan ilmu dan pengalamannya kepada kita semua. Acara yang ketiga yaitu penutup. Marilah kita tutup acara di siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, acara di siang hari ini sudah selesai. Jika ada kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tadi kita sudah memahami, melihat dan mendengar penjelasan dari saya dan kita menginjak refleksi Bapak Ibu. Di sini pertanyaan yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Tadi sebelumnya Bapak Ibu kan belum memiliki bekal, kemudian selama ini belum mempelajari modul tadi. Kemudian yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini? Mengikuti sesi desiminasi, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Yang ketiga, peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini? Selama mengikuti modul tadi, Bapak Ibu guru semuanya berperan Among sebagai apa? Kemudian yang keempat, saya akan menjadi Among yang seperti apa? Apakah setelah mengikuti modul ini? Tentunya Bapak Ibu guru setelah mengikuti pemaparan modul ini tentunya ada perbedaan antara pengalaman sebelum mengikuti desiminasi ini dan setelah mengikuti desiminasi ini. Untuk jawaban refleksi dari Bapak Ibu nanti bisa dikirim lewat WA saya ya. Kemudian nanti kita bahas bersama, kemudian kita nanti akan bersama-sama dengan semuanya untuk menindaklanjuti semuanya sehingga sekolah kita menjadi sekolah yang lebih maju sesuai dengan visi misi sekolah yang kita susun untuk, dan pada utamanya kita harus memperhatikan pembelajaran itu berpihak pada murid. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada desiminasi ini. Apabila ada kekurangan atau sesuatu yang saya tampilkan kurang
kurang menarik dan mungkin ada kesalahan dalam kata-kata saya, tingkah laku dan dalam menjawab saya kurang memuaskan Bapak Ibu, nanti saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Suwarni SPD SD yang telah memberikan ilmu dan pengalamannya kepada kita semua. Acara yang ketiga yaitu penutup. Marilah kita tutup acara di siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, acara di siang hari ini sudah selesai. Jika ada kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tadi kita sudah memahami, melihat dan mendengar penjelasan dari saya dan kita menginjak refleksi Bapak Ibu. Di sini pertanyaan yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Tadi sebelumnya Bapak Ibu kan belum memiliki bekal, kemudian selama ini belum mempelajari modul tadi. Kemudian yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini? Mengikuti sesi desiminasi, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Yang ketiga, peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini? Selama mengikuti modul tadi, Bapak Ibu guru semuanya berperan Among sebagai apa? Kemudian yang keempat, saya akan menjadi Among yang seperti apa? Apakah setelah mengikuti modul ini? Tentunya Bapak Ibu guru setelah mengikuti pemaparan modul ini tentunya ada perbedaan antara pengalaman sebelum mengikuti desiminasi ini dan setelah mengikuti desiminasi ini. Untuk jawaban refleksi dari Bapak Ibu nanti bisa dikirim lewat WA saya ya. Kemudian nanti kita bahas bersama, kemudian kita nanti akan bersama-sama dengan semuanya untuk menindaklanjuti semuanya sehingga sekolah kita menjadi sekolah yang lebih maju sesuai dengan visi misi sekolah yang kita susun untuk, dan pada utamanya kita harus memperhatikan pembelajaran itu berpihak pada murid. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada desiminasi ini. Apabila ada kekurangan atau sesuatu yang saya tampilkan kurang menarik dan mungkin ada kesalahan dalam kata-kata saya, tingkah laku dan dalam menjawab saya kurang memuaskan Bapak Ibu, nanti saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Suwarni SPD SD yang telah memberikan ilmu dan pengalamannya kepada kita semua. Acara yang ketiga yaitu penutup. Marilah kita tutup acara di siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, acara di siang hari ini sudah selesai. Jika ada kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tadi kita sudah memahami, melihat dan mendengar penjelasan dari saya dan kita menginjak refleksi Bapak Ibu. Di sini pertanyaan yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan?
Tadi sebelumnya Bapak Ibu kan belum memiliki bekal, kemudian selama ini belum mempelajari modul tadi. Kemudian yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini? Mengikuti sesi desiminasi, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Yang ketiga, peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini? Selama mengikuti modul tadi, Bapak Ibu guru semuanya berperan Among sebagai apa? Kemudian yang keempat, saya akan menjadi Among yang seperti apa? Apakah setelah mengikuti modul ini? Tentunya Bapak Ibu guru setelah mengikuti pemaparan modul ini tentunya ada perbedaan antara pengalaman sebelum mengikuti desiminasi ini dan setelah mengikuti desiminasi ini. Untuk jawaban refleksi dari Bapak Ibu nanti bisa dikirim lewat WA saya ya. Kemudian nanti kita bahas bersama, kemudian kita nanti akan bersama-sama dengan semuanya untuk menindaklanjuti semuanya sehingga sekolah kita menjadi sekolah yang lebih maju sesuai dengan visi misi sekolah yang kita susun untuk, dan pada utamanya kita harus memperhatikan pembelajaran itu berpihak pada murid. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada desiminasi ini. Apabila ada kekurangan atau sesuatu yang saya tampilkan kurang menarik dan mungkin ada kesalahan dalam kata-kata saya, tingkah laku dan dalam menjawab saya kurang memuaskan Bapak Ibu, nanti saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Suwarni SPD SD yang telah memberikan ilmu dan pengalamannya kepada kita semua. Acara yang ketiga yaitu penutup. Marilah kita tutup acara di siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, acara di siang hari ini sudah selesai. Jika ada kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tadi kita sudah memahami, melihat dan mendengar penjelasan dari saya dan kita menginjak refleksi Bapak Ibu. Di sini pertanyaan yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Tadi sebelumnya Bapak Ibu kan belum memiliki bekal, kemudian selama ini belum mempelajari modul tadi. Kemudian yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini? Mengikuti sesi desiminasi, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Yang ketiga, peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini? Selama mengikuti modul tadi, Bapak Ibu guru semuanya berperan Among sebagai apa? Kemudian yang keempat, saya akan menjadi Among yang seperti apa? Apakah setelah mengikuti modul ini? Tentunya Bapak Ibu guru setelah mengikuti pemaparan modul ini tentunya ada perbedaan antara pengalaman sebelum mengikuti desiminasi ini dan setelah mengikuti desiminasi ini. Untuk jawaban refleksi dari Bapak Ibu nanti bisa dikirim lewat WA saya ya. Kemudian nanti kita bahas bersama, kemudian kita nanti akan bersama-sama dengan semuanya untuk menindaklanjuti semuanya sehingga sekolah kita menjadi sekolah yang lebih maju sesuai dengan visi misi sekolah yang kita susun.
dan pada utamanya kita harus memperhatikan pembelajaran itu berpihak pada murid. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada diseminasi ini. Apabila ada kekurangan atau sesuatu yang saya tampilkan kurang menarik dan mungkin ada kesalahan dalam kata-kata saya, tingkah laku dan dalam menjawab saya kurang memuaskan Bapak Ibu, nanti saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Suwarni SPDSD yang telah memberikan ilmu dan pengalamannya kepada kita semua. Acara yang ketiga yaitu penutup. Marilah kita tutup acara di siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, acara di siang hari ini sudah selesai. Jika ada kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Sekolah SD Negeri Sidomulyo 1 Ibu Endang Poncolemi SPDSD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Sidomulyo 1. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan berupa kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita semua dapat berkumpul di siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Marilah kita bersyukur bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Salawat salam marilah kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang akan kita nanti syafaat baik di dunia maupun akhirat. Marilah kita bersolawat serangan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu Guru, saya di sini sebagai pembawa acara akan membawakan susunan acara di siang hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua, acara inti diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif modul 1.4 oleh Ibu Suwarni SPDSD, calon guru penggerak angkatan 5. Acara yang ketiga yaitu penutup. Bapak Ibu Guru, untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, mari kita buka acara di siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua yaitu acara inti diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif modul 1.4 oleh Ibu Suwarni SPDSD, calon penggerak angkatan 5. Kepada beliau saya persilahkan. Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya untuk mendiseminasikan atau menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala Sekolah Endang Poncos Rini yang saya hormati, kemudian Bapak Ibu Guru SD Negeri Sidomulyo 1 yang saya hormati. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya yang pada siang hari ini akan mengikuti diseminasi atau penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif pada modul 1.4 yaitu budaya positif. Dan materi pada hari ini adalah merupakan tugas saya dalam modul 1.4 pada pendidikan calon guru penggerak angkatan 5 untuk mendiseminasikan atau menularkan kepada Bapak Ibu guru di SD Negeri Sidomulyo 1. Marilah kita bersama-sama belajar bersama. Bukan berarti saya yang berdiri di depan ini lebih tahu dan lebih berpengalaman, itu tidak Bapak Ibu.
Akan tetapi kebetulan saya berkesempatan mengikuti calon guru penggerak angkatan 5 dan kami di sini akan berbagi kepada Bapak Ibu guru di SD Negeri Sidomulyo 1. Di sini adalah diseminasi penyebaran, pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif modul 1.4 budaya positif. Selamat datang para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta ini. Di sini sebelum kita memasuki acara diseminasi dalam budaya positif, di sini ada pertanyaan tematik yang harus kita renungkan. Di sini yang pertama, apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Tentunya Bapak Ibu guru semuanya sudah memiliki berbagai macam pengalaman serta pengetahuan. Tentunya setiap hari Bapak Ibu telah menjalankan tugasnya sebagai guru yang berusaha membuat pembelajaran lebih efektif, efisien dan berpihak kepada murid. Di sini yang pertama adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Pada kesempatan ini saya ingin mari kita berbagi bersama-sama tentang pengalaman kita pada saat kita mengajar. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Pernyataan ini kira-kira menurut Bapak Ibu guru pribadi itu benar apa tidak? Itu menurut Bapak Ibu guru ya. Kemudian kalau misalnya benar hukuman dapat mendisiplinkan anak, ini nanti alasannya apa? Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah, ini dapat meningkatkan disiplin anak. Ini juga sama. Ketika Bapak Ibu guru memberikan hukuman hal yang positif, tentunya hukuman itu ada hukuman. Kenapa di sini ada hal positif? Karena membaca, kemudian membersihkan halaman, ini kan termasuk ya positif karena dapat meningkatkan disiplin. Ini menurut Bapak Ibu guru itu setuju apa tidak? Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ini coba Bapak Ibu renungkan. Tentunya pendapat dari Bapak Ibu diambil dari pengalaman-pengalaman yang Bapak Ibu alami selama ini. Mungkin ada Bapak Ibu yang menjawab untuk nomor 1. Jawabannya, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Benar Bu? Nah, setuju Pak Ayan? Terus alasannya kenapa Pak Ayan? Ya karena dalam dunia pendidikan itu antara reward dan punishment itu. Ya Bu Suwarni, kalau saya pribadi menganggap hukuman itu dapat mendisiplinkan anak, menurut saya setuju. Kenapa demikian? Karena hukuman dalam dunia pendidikan itu adalah salah satu upaya untuk mendisiplinkan anak menjadi lebih baik. Tapi tentunya hukuman dalam konteks ini adalah hukuman tidak berupa fisik. Seperti itu Bu Ani. Di samping ada hukuman juga tentunya ada reward, yaitu penghargaan bagi anak-anak yang memang pantas menerima penghargaan itu. Jadi
punishment and reward harus ada dalam dunia pendidikan. Ya, terima kasih. Terima kasih atas jawaban dari itu adalah pengalaman yang selama ini dialami oleh Bapak Multajam Husni. Tentunya di sini hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kemudian yang kedua, untuk mungkin ada kalau Pak Azam ini setuju Bu itu selagi hukuman itu tujuannya untuk meningkatkan disiplin anak dan ada rewardnya. Kemudian untuk yang kedua, mungkin ada yang menyampaikan setuju apa tidak? Bu Anis? Iya, Bu Warni, untuk pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju. Terutama untuk kelas rendah seperti kelas 1, apabila diberi hukuman dengan membaca, anak akan lebih sering membaca, akan lebih aktif, nanti akan lebih lancar dalam membaca. Dan untuk dalam meningkatkan disiplin untuk membersihkan lingkungan sekolah, juga anak akan terbiasa untuk menjaga kebersihan sekolah. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban Bu Anis yang sangat lengkap dan diberi penjelasan dengan bagus. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ada yang menyampaikan, intinya berarti yang pertama tadi setuju, yang kedua juga setuju ya. Nah, untuk yang ketiga, Bu Karuniawati. Oke, terima kasih waktunya untuk Ibu Suwarni. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Iya, saya setuju sebagai guru. Memberikan penghargaan kepada anak tidak hanya dengan hal-hal yang berbau penghargaan seperti pemberian sesuatu, bisa juga dapat dilakukan dengan pemberian tepuk tangan ketika anak dapat mengerjakan soal dengan benar, dan ucapan kamu hebat itu juga sudah termasuk penghargaan dan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Terima kasih, Bu. Sangat bagus dan sangat super sekali jawaban dari Mbak Ibu Karuniawati. Nah, ini kita tadi sudah mendengarkan dari beberapa jawaban serta alasannya. Nanti kita lihat, kita cocokkan apakah hukuman dapat meningkatkan, dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nanti kita akan bisa menjawabnya ketika nanti kita sudah mempelajari apa yang dinamakan yang ada dalam budaya positif. Kita lanjut ya. Adapun materi pada budaya positif yang akan saya sampaikan pada hari ini yaitu 1. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi, 5 posisi kontrol. Yang keenam, restitusi segitiga restitusi. Kita menginjak pada materi pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Pada perubahan paradigma di sini, mari kita perhatikan di layar ini kegiatan kepalan tangan. Ada A dan B, Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan salah satu tangan Anda
dan genggam sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda, yaitu B, akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa dapat membuka kepalan tangan Anda. Dengan cara bagaimana ini? Dengan membujuk, kemudian mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Apa yang terjadi? Yang ingin saya tanyakan di sini adalah ketika Anda di posisi A kan mengepalkan tangan, padahal yang ada di kepalan Bapak Ibu semuanya itu adalah hal yang sangat-sangat penting dan harus kita jaga. Akan tetapi yang B juga berusaha untuk membuka tangan Anda supaya apa yang Anda simpan rapat-rapat itu akan terbuka dengan cara membujuk, mengancam, dan sebagainya. Kemudian apa yang Anda lakukan apabila di posisi B, yaitu B itu adalah teman Anda yang berusaha membuka kepalan tangan Anda dengan berbagai cara. Mari kita renungkan. Yang kita kepal itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Kira-kira si A ini akan membuka tangannya, apa tetap memukul, menutup? Kemudian yang B itu apakah akan berusaha untuk membuka tangan tersebut? Begini Bapak Ibu, saya beri gambaran. Ketika kita mempunyai hal yang penting, rahasia yang sangat bermanfaat bagi kita, apakah teman kita itu kita beri kesempatan untuk membuka rahasia kita, apa yang kita miliki, ataukah kita akan terpengaruh oleh rayuan dari teman B tadi? Intinya bagaimana Bapak Ibu? Kejadian yang kepalan A dan B ini tentunya pertanyaan yang pertama, apakah A itu akan membuka dan menutup kepalan tangannya? Jawabannya bagaimana? Ada kemungkinan membuka Bapak Ibu? Ada, bagus. Ada kemungkinan tidak membuka Bapak Ibu? Ada. Jadi pertanyaan yang pertama jawabnya adalah kemungkinan A bisa membuka tangannya, kemudian yang kedua bisa menutup tangannya dengan rapat-rapat. Sekarang pertanyaan B, seandainya B ini berbalik di posisi A, sama dia mengepal tangannya, memegang apa yang ia miliki dengan sekuat tenaga. Kemudian si A berusaha untuk membuka tangan tersebut. Sehingga pertanyaan kedua itu kemungkinannya bagaimana? Sama, betul sama. Kemungkinan B itu akan tetap mengepal. Yang kedua itu bisa membuka. Sekarang yang ingin saya tanyakan, ketika tangan itu dibuka maupun ditutup, itu kekuatan itu berasal dari mana Bapak Ibu? Dari genggaman, ya. Nah, terima kasih Pak Jamiin jawabannya. Terus genggaman itu kira-kira itu berasal dari mana? Ketika kita membuka dan kita menutup itu kekuatannya dari mana Bapak Ibu? Misalnya tangan B, dia memegang mengepal
Ya, betul sekali, sangat betul. Itu dari dalam diri sendiri, berarti dari faktor intrinsik kita sendiri, intrinsik ya, di dalam. Kalau dari ekstrinsi, berarti kita mendapat rayuan. Akan tetapi kita membuka tangan ini itu tetap dari dalam diri kita sendiri. Kemampuan, kekuatan kita, apakah kita kuat dan mampu untuk menghadapi ancaman, hardikan, bujukan, tentunya itu terdapat itu dari diri kita sendiri. Terima kasih. Sekarang kita lanjut lagi tentang perubahan paradigma teori kontrol. Di sini ada ilusi guru mengontrol murid. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah. Kemudian menguatkan karakter, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Perubahan paradigma stimulus respon dengan teori kontrol di sini. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Di sini stimulusnya. Kemudian teori kontrol. Kita lihat Bapak Ibu. Di sini kita lihat di stimulus ya. Ini kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian berarti kita ini berusaha memahami pandangan orang lain terhadap orang lain tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Benar Bapak Ibu? Nah, kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Di sini model berpikir menang. Kalau di sini menang kalah. Kalau di sini menang. Kemudian di sini ada teori pada disiplin positif. Teori kontrol atau teori pilihan menurut Dr. William Glasser. Di sini Anda tidak bisa, di sini digambarkan, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian semua perilaku di sini dijabarkan untuk tujuan, bawahnya ini ya. Kemudian ya monggo. Model berpikir menang. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di sini makna disiplin dan belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia. Tujuan mulianya apa? Yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Di sini teori motivasi turunnya. Di sini ada dua motivasi. Ini ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Di sini motivasi ekstrinsik di sini untuk menghindari hukuman. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Kok bisa Bu untuk menghindari hukuman? Kok motivasinya ekstrinsik?
Contohnya seperti ini. Anak-anak, apabila anak-anak tidak bisa mengerjakan PR dan nilainya 0, misalnya ya, nanti akan mengulangi lagi ulangan tersebut 2 kali. Nah, karena jadi terus dari waktu siswa begini, wah, saya sekarang harus bisa. Nanti kalau tidak, saya akan kena hukuman. Berarti disiplin anak ini hanya karena untuk menghindari hukuman, bukan dari dalam diri anak tersebut. Kemudian untuk menghargai diri sendiri, ini ada nilai-nilai kebajikan universal, kemudian keyakinan kelas, nanti kita akan belajar bersama-sama. Kemudian di sini mode berpikir menang-menang, kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di sini ada 5 posisi kontrol. 1, penghukum. 2, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, sebagai manajer. Nanti kalau sudah ini kita turunkan lagi menjadi segitiga restitusi. Ini langkah-langkahnya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kedua, memvalidasi kebutuhan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Itu semua ini nanti ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua, penguasaan. Yang ketiga, kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang keempat, kesenangan. Yang kelima, kebebasan. Sekarang mari kita lihat Bapak Ibu, apakah makna disiplin? Tentunya Bapak Ibu di dalam benak pikiran Bapak Ibu, apa sebenarnya disiplin itu? Menurut Bapak Ibu itu disiplin apa? Bu Aris, disiplin. Menurut, disiplin. Sering kita dengar kata-kata disiplin itu. Menurut saya disiplin adalah sesuatu yang harus kita patuhi itu, yang harus kita laksanakan. Terima kasih. Sangat bagus jawabannya. Disiplin berarti intinya begini ya Bapak Ibu. Disiplin intinya kepatuhan, gitu? Ya betul. Sekarang begini, berasal dari bahasa Latin disiplin, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan pasti memiliki suatu tujuan. Ini pada pendapat dari Dr. William Glasser
pada teori kontrol tahun 1984. Jadi dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang kita yakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Berarti motivasi dari dalam ya Bu ya, di sini Bapak Ibu. Sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Diana Gosen pada tahun 1998. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Tentunya kita pada tahun pelajaran ini menggunakan kurikulum Merdeka yang SD kita akan kita mulai ajaran baru ini yaitu kelas 1 dan kelas 4 yang kemarin Bapak Ibu guru yang telah mengikuti penataran kurikulum Merdeka yaitu Ibu Aniswati dan Ibu Sri Haruse. Di sini nilai-nilai yang kita capai pada profil pelajar Pancasila yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Yang keenam, kreatif. Kemudian kita menginjak pada yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan? Ini adalah berarti motivasinya dari eksternal. Karena menghindari ketidaknyamanan dan hukuman tersebut. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila melakukannya? Ini juga motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini adalah motivasi internal. Inilah menjadi tujuan disiplin positif. Ini kita ingat Bapak Ki Hajar Dewantoro adalah Bapak pendidikan. Kita di sini ada Ki Hajar Dewantoro, ini ada pemikiran, konsepsi, keteladanan, sikap merdeka. Ini adalah begini, merdeka menurut Ki Hajar Dewantoro adalah merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Bapak Ibu guru tentunya masih ingat dengan sesanti Ki Hajar Dewantoro? Ya? Coba Mbak Karuniawati. Sesanti dari Bapak Ki Hajar Dewantoro adalah ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tuturi handayani. Penjelasannya maksudnya sekali. Penjelasannya ing ngarsa sung tulodo, jadi yang di depan harus bisa untuk yang dipimpin. Ing madya mangun karsa sebagai posisi di tengah harus bisa bersama-sama menggandeng satu dengan yang lain agar ke arah yang lebih bagus. Dan saya tuturi handayani ketika berada di belakang harus bisa memotivasi di depannya untuk lebih maju lagi. Terima kasih. Itulah sesanti Ki Hajar Dewantoro ada 3.
Yang sudah dijelaskan Ibu Karunawati sudah benar. Kita lanjut ya. Apalah sekarang ini, tadi mungkin Bapak Ibu bertanya, restitusi itu apa? Begini Bapak Ibu, saya sendiri juga waktu mendapat pelajaran di Diklat Guru Penggerak juga baru mendengarnya Bapak Ibu. Terus pertama kan juga restitusi itu apa ya? Nah, mari kita belajar bersama-sama. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Gosen tahun 2004. Pengertian dari restitusi ini adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gosen 2004. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Restitusi adalah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. 9 ciri-ciri restitusi. 1. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. 8. Restitusi fokus pada solusi. Ini di garis bawahi yang tebal. 9. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. 3 tahapan segitiga restitusi. 1. Menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Contoh kasus yang pertama yang kemarin sudah saya terapkan di kelas saya, dan ada videonya. Nanti untuk lain kali kita kirimkan pada Bapak Ibu Guru sehingga bisa untuk sebagai contoh dalam melaksanakan memecahkan masalah yang ada di sekolah, di kelas Bapak Ibu. Ahmad Sadullah kelas 3 SD Negeri Sidomulyo 1 terlambat mengikuti pelajaran PJOK karena pulang mengambil buku, karena terlambat dia, ketinggal di rumah. Tadi malam belajar dan mengantuk, sehingga terus tidur, lupa memasukkan buku PJOK ke dalam tas. Ini tentunya sudah beberapa kali Bapak Ibu mungkin pernah mengalami anak didiknya
yang ketinggalan buku, tidak hanya sekali dua kali ya, sering ya itu. Nah, supaya nanti ada tindakan restitusinya itu kita dalam mengatasi masalah tersebut kita ini dengan langkah-langkah yang di atas ini. Kita tanya dulu. Kita tidak langsung marah-marah. Kenapa kamu terlambat? Nah, ya kita setelah itu ya sudah duduk. Kemudian nanti pada saat istirahat waktu luang, kemudian nanti terus dipanggil sendiri. Identitasnya bagaimana? Oh begini, kenapa kamu bisa terlambat nak? Anak kan menjelaskan dengan injilnya, tidak merasa takut. Akan tetapi kalau di hadapan kelas kemudian terus kita marah lah, itu akan membuat anak menjadi takut sehingga kadang besok lagi nggak masuk ya Bapak Ibu ya. Nah itu. Kemudian tindakan memvalidasi tindakan yang salah. Setelah anak tadi jujur mengatakan, Bu tadi malam saya ketiduran. Kenapa ketiduran? Saya sorenya diajak ibu ke tempat makde dulu yang sakit sehingga saya. Nah, dengan demikian kita, nah itu anak ya walaupun begitu berarti kamu kalau berangkat terlambat kemudian mengambil buku terlambat itu bersalah apa tidak? Ya saya bersalah Bu. Berarti ini memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian kita memberikan motivasi menanyakan keyakinan. Nah, sekarang ibu guru pada awal pelajaran baru kan sudah memberitahu kepada anak-anak apa saja keyakinan kelas yang kita sepakati. Datang terlambat kan tidak boleh. Kita tidak boleh datang terlambat. Kemudian harus mengerjakan piket bersama-sama, misalnya seperti kesepakatan, tergantung kesepakatan. Berarti Ahmad Fadullah ini melanggar keyakinan kelas apa tidak? Anaknya langsung menjawab, oh saya berarti melanggar ya Bu ya. Berarti saya melanggar Bu, karena saya terlambat. Satu terlambat disebabkan karena tidak bawa buku, terus dia pulang ngambil buku sehingga terlambat. Terus kita bertanya lagi, Ahmad Fadullah, besok kira-kira mau jadi apa? Nanti mempunyai cita-cita apa? Saya pengen jadi pemadam kebakaran Bu. Petugas, sosok. Itu kemarin saya tanya seperti itu. Nah, bagus. Sebagai guru kita jangan. Itu suatu cita-cita tidak boleh ya Bapak Ibu. Dari pengalaman yang kemarin jangan kita ulangi lagi ya. Jangan seperti itu, tidak baik. Jangan seperti itu. Ada juga besok cita-citanya pengen jadi apa? Saya pengen jadi pemulung Bu, karena bapak ibu saya jadi pemulung, uangnya banyak. Nah, ya kita gini, misalnya pemadam, kalau ingin berhasil apa yang anak-anak cita-citakan, tentunya begini, bagus, cita-citamu itu bagus. Akan tetapi kalau cita-citamu itu harus berusaha, sehingga harus satu, disiplin, tepat waktu, tentunya dan dengan bersungguh-sungguh. Apabila melakukan dengan sungguh-sungguh, disiplin, belajar giat, pasti kamu nanti akan menjadi petugas pemadam kebakaran. Senang apa tidak kalau tercapai? Senang Bu. Nah, itu ya jawaban. Jadi kita sebagai teman, jadi orang sebagai penghukum. Nek penghukum kamu salah, kamu besok nggak boleh ulang lagi ya? Nggak boleh, harus membawa buku. Nah itu ancaman nggak boleh, ya itu pengalaman saya ketika dulu sebelum belajar di guru penggerak sama Bu. Kadang kita emosi ya, ini harus gini, harus nah itu kita ya. Gimana? Sing dalu itu repot. Sing pinggian itu repot. Ya, tentunya kita harus pandai-pandai mengatur waktu Bapak Ibu. Itu intinya kita. Jadi, nanti kita ada kegiatan ini. Sama juga lah ini dengan tahapan-tahapan yang kita
selesaikan buat anak-anak. Kita lanjut ya. Kasus yang kedua, Maulidah Sofinatun Najah kelas 3. Di sini dia tidak mengerjakan tugas rumah, terus menyontek hasil pekerjaan saninya karena dia tidak mengerjakan. Tadi malam tidak belajar. Maulidah diajak orang tuanya ke rumah pamannya yang sedang sakit sehingga lupa pertanyaan mengerjakan. Kenapa? Biasanya kan kalau kita sudah masuk kemudian PR-nya mana? Ya tugas rumahnya dikeluarkan. Ada anak yang mengambil bukunya teman. Itu jangan masuk dia nanti tanya kenapa tidak. Dan terus nanti pada saat istirahat dipanggil sendiri. Dia panggil. Ayo Maulidah tahu apa tidak? Kenapa Maulidah Sofinatun dipanggil ke sini? Saya panggil Bu Guru. Tahu Bu, kenapa? Saya tidak mengerjakan PR Bu. Kebetulan memang si Najah itu jawabannya tahu Bu, saya tidak mengerjakan PR. Terus sekarang kenapa tidak mengerjakan PR? Kalau itu menurut Najah itu benar apa tidak? Tidak benar Bu. Nah, berarti kan anak itu tidak takut pada kita menjawab dengan jujur. Tapi kalau ada kamu tidak mengerjakan PR, besok aku katakan ya besok mungkin nggak masuk lagi ya Bapak Ibu. Apalagi di kelas kecil, kelas rendah, kelas 1, 2, 3. Nah itu pengalaman yang saya peroleh dari calon guru. Kemudian yang ketiga adalah pembelajaran, yang ketiga keyakinan kelas. Nah, di sini mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm ketika bila mengendarai kendaraan roda 2? Nah, ini yang Bapak Ibu alami. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ini kira-kira jawaban Bapak Ibu Guru apa saja nih? Ayo semuanya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm? Alasannya kenapa? Begini, coba Bu Aris. Kenapa Bu Aris kok memakai helm? Alasannya kenapa? Saya takut sama Pak Polisi. Ini jawaban dari Bu Aris, takut dengan Pak Polisi. Ada jawaban yang beda dengan Bu Aris? Pak Jam, berbeda Pak ya? Jawabannya apa Pak? Kalau saya itu untuk keselamatan, ya, takut nanti jatuh kalau pakai helm kan nggak terlalu. Sekarang begini, jadi ada dua jawaban. Yang pertama, karena takut ditilang Pak Polisi. Yang kedua, karena keselamatan, demi keselamatan Bu. Karena kalau nanti saya jatuh dan sakit, itu saya yang rugi. Berarti ini ada pengaruh dari luar dan dari dalam. Kalau Bu Aras kan dari luar berarti, wah saya nek kantang yo, takut nanti ditilang ya. Terus berarti kita dari dalam, dari insting, berarti harus karena keselamatan. Tapi mungkin jawaban saya kok Bu jujur kok. Tapi mari jawaban. Iya betul. Akan tetapi ya benar nanti benar. Makanya jadi kita berusaha dari diri kita sendiri. Marilah kita munculkan dari motivasi intrinsik sehingga kita bisa memunculkan motivasi dari dalam itu kepada anak didik kita. Kemudian yang kedua, mengapa kita harus memakai misalnya ini, memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak? Ini jawabannya, Bapak Ibu, kita kan jawabannya apa nih? Demi apa ini? Demi apa Bu? Bu, memakai masker demi
kita disuruh memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak itu demi menjaga kebersihan kita sendiri. Karena saat ini kan lagi itu pengaruh-pengaruhnya ada virus corona itu loh Bu. Jadinya kita harus tetap menjaga itu kebersihan diri kita sendiri. Berarti mungkin ada jawaban yang lain. Kalau Bu Sri karena untuk menjaga kebersihan, karena kalau tidak bersih nanti itu Bu, nanti kena virus. Berarti begini Bu Sri, berarti nanti kalau saya tidak memakai masker kena virus Bu. Kena virusnya berarti dari luar. Tidak karena ada aturan memakai masker Bu, begitu? Tidak kan? Berarti dari dalam sendiri kalau kita itu demi kesehatan dan kebersihan. Tentunya kalau kita bersih, kita akan sehat. Berarti intinya memakai masker itu untuk demi kesehatan. Tidak karena ada peraturan nanti ditilang sama Pak Polisi. Ya. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Dan Pak Yono bisa menjawab. Pendapatnya Pak Yono. Pak Yono bisa semua bisa, multi talenta. Mbak Nina, Bu Nina kecil. Terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Di sini kita akan menanggapi mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Karena kita menjaga kedisiplinan kita agar nanti bisa kecepet Bu. Itu mencirikan kita bahwa kita itu disiplin biar tidak telat dalam mengikuti pelatihan. Terima kasih jawaban dari saya. Mungkin ada jawaban yang lain. Mana betul? Menambahi nomor 3. Oh itu sama ya Bapak Ibu. Berarti kita sebagai guru harus disiplin, tepat waktu. Kita harus menghormati waktu. Nah, karena untuk pelatihan itu kan demi kita sendiri ya, untuk kepentingan kita sendiri. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembalikan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Menggerakkan. Kalau guru penggerak berarti tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Tergerak mendaftar menjadi calon guru penggerak. Bergerak berarti melaksanakan. Menggerakkan teman-teman rekan sejawatnya. Itu. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas. Oh ini tadi sudah ya? Maaf ya. Berarti ini budaya positif ini ada suatu lingkaran, peraturan kelas itu lingkupnya lebih kecil, kemudian keyakinan kelas menjadi lingkungan yang positif, akhirnya nanti akan menjadi budaya yang positif. Sekarang begini, yang mana yang merupakan keyakinan kelas dan mengapa? Di sini ada contoh A. TK Dharma Wanita sekolah. Ketiga, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Keempat, aktif dalam pembelajaran. Yang kelima, tertib. Kita bandingkan dengan yang B. Kesepakatan kelas. Sama ini. A, kami guru dan murid yang saling menyayangi. B, kami murid yang semangat belajar. C, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Menurut Bapak Ibu, kira-kira kesepakatan kelas yang mana yang lebih tepat? A apa B? Dan apa alasannya mengapa?
menjawab? Kelas 6 mungkin bisa. Ya. Kelihatan. Kelas besar soalnya itu mesti tahu gitu. Kesepakatan kelas menurut saya yang cocok yaitu kami guru dan murid yang saling menyayangi. Yang saya A menurut saya itu loh A antara A dan B sana lo Banyu. Ini yang A, ya. yang B. Saya setuju yang B. Ya. Alasannya Karena kalau guru dan murid itu saling menyayangi, tercipta suasana yang nyaman. Ya, terima kasih jawabannya. Mungkin ada pendapat yang lain, Bapak Ibu guru? Ada pendapat yang lain? Saya? Oh sama dengan berarti milih yang B ya. Tadi B-nya alasannya kenapa Bu? Lebih nyaman. Lebih nyaman. Oh nyaman ya. Terus yang mungkin ada yang jawab A? Ya coba A. Saya Abi. Wah, mau Abi. Milih salah satu Pak. Kalau memilih ya jangan semuanya. Milih yang A atau milih yang B. Ini boleh berargumen enggak, Bu? Oh boleh. Silakan. Makasih. Ini Bu ya. Kalau menurut saya dari tadi itu yang yang dituntut dalam proses pembelajaran itu dari segi diri sendiri Bu. Karena apa? Emang betul tidak ada salahnya. Tapi diri sendiri itu juga tidak lepas dari tadi yang diterangkan dari kedisiplinan. Dan kedisiplinan itu sendiri juga tidak lepas dari aturan sebuah aturan. Karena disiplin tadi yang saya dengarkan itu kan aturan, patuh, dan taat kan seperti itu. Dan dari segi bahasa itu kan juga tidak terlepas dari sebuah tulisan atau tata aturan. Tapi kenapa di sini yang ditekankan itu tentang diri sendiri atau dari internal pribadi, intrinsik itu tadi bahasanya. Terima kasih. Kalau saya bukannya kok tidak setuju, itu setuju, saya juga setuju, tapi saya punya alasan seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih atas jawaban. Terima kasih atas pertanyaan dari tanggapan dari Bapak Jami'in. Ini tentunya yang namanya kesepakatan kelas itu pada tahun ajaran baru kita buat bersama-sama Bapak Ibu, kita bermusyawarah dengan murid. Kira-kira kesepakatan kelas apa yang kita buat sehingga anak tersebut kalau membuat kesepakatan sendiri berarti nantinya kalau melanggar dia akan tahu, bertanggung jawab. Kemudian kita buat, yuk coba anak-anak tulis. Menurut di kertas tempel di papan tulis. Kemudian kita sebutkan anak-anak menulis apa saja, kita terima, kita tambahkan di papan tulis. Kemudian kita kesepakati, kira-kira bahasa yang kita gunakan yang paling pas yang mana, kita pilih yang mana. Setelah itu kesepakatan kelas jadi kita tempelkan di ruang kelas, sehingga anak-anak bisa membaca apa yang dibuat kesepakatan kelas tersebut. Kemudian benar apa yang dikatakan Pak Jami'i, disiplin di sini kita intinya itu pada pembelajaran budaya positif ini menumbuhkan motivasi dari intrinsik dari dalam, dan tentunya dalam menumbuhkan motivasi tersebut kita sangat-sangat membutuhkan suatu proses yang panjang dan lama, karena kita juga harus mengetahui karakteristik tiap-tiap siswa. Tentunya kan berbeda-beda ya Bapak Ibu, sehingga kebutuhan apa yang diperlukan oleh murid kita tentunya kan tidak sama. Nah, di sini yang mana merupakan keyakinan kelas, tentunya ini kalau ini menurut ini yang lebih bagus yang B, karena dari kata-katanya itu sudah menyeluruh Bu. Jadi kalau di sini mungkin Ibu melihat Bapak Ibu, oh itu karena menarik
tapi kita lihat poin-poinnya. Menjaga kebersihan. Kalau di sini kami guru dan murid saling menyayangi. Ini saling menyayangi ini mempunyai arti yang sangat luas, gitu. Kemudian kami murid yang semangat. Semangat ini juga mengandung arti yang sangat luas. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Ini juga memiliki arti yang sangat luas. Kemudian kegiatan pendalaman keyakinan kelas ini gimana Bapak? Mau bertanya Bu? Ya. Tidak Bu? Boleh. Ada waktu enggak untuk bertanya? Ada, silakan. Tadi Bu, Kembali ke slide yang tadi Bu. Yang mana? Slide yang sebelumnya, yang ini. Oke. Gini Bu ya. Saya bertanya aja. Sama-sama apa Bu, intern apa tadi? Intrinsik. Oh, intrinsik. Oke. Intrinsik intinya dari dalam diri sendiri. Kalau kesepakatan kelas itu diterapkan dari A, B, dan C. Itu saya bertanya Bu ya. Kalau dari kesepakatan kelas yang katakanlah misal memilih B, kami murid yang sangat semangat belajar. Menurut saya Bu, itu bisa mengurangi rasa atau kasih sayang kasih sayang antar teman satu dengan teman yang lain apa tidak? Karena ditekankan semangat belajar. Terima kasih. Karena apa Bu? Ini terus terang gini. Sekarang Bu, itu kayaknya seperti murid-murid itu lebih cenderung bahasa diasingkan tuh bahasanya apa ya Bu? Kalau bahasa enggak dikucilkan tuh bahasanya apa Bu? Bullying, ya bullying. Oke. Sekarang itu ada beberapa SD itu sekarang lebih cenderung itu di bullying itu Bu. Nah, bullying itu kan ada sangkut pautnya dengan kasih sayang. Terima kasih. Itu yang saya tanyakan. Terima kasih Pak Jamiin atas pertanyaannya. Gini Bapak Ibu, ini saya memberi contoh kesepakatan kelas. Ini kita lihat dari kata-katanya. Akan tetapi Bapak Ibu guru tidak harus meniru seperti ini. Tadi sudah saya sampaikan, kesepakatan kelas itu kita buat bersama-sama, kita jalankan bersama-sama, dan kita sepakati bersama-sama. Kalau kita melanggar kan kita tahu karena kita tulis. Nah, kenapa tadi untuk menanamkan disiplin itu harus dari diri sendiri? Tentunya untuk membuat anak disiplin, anak didik disiplin, kita sangat membutuhkan proses, dan itu kita sangat membutuhkan proses yang sangat panjang, dan tidak serta-merta ini anak langsung disiplin. Di atas tadi dijelaskan, kalau disiplin hanya karena saya harus berangkat, takut kalau terlambat nanti kena hukuman, berarti itu bukan dari dalam diri anak kan? Hanya karena nanti supaya mendapat takut dihukum Pak, gitu. Terus tadi ada yang tanyakan pada saat ada sekolah-sekolah, ada sebuah sekolah yang ada anaknya tadi ada terkucilkan atau istilahnya dibully ya. Nah, inilah menjadi tugas kita sebagai guru Bapak Ibu. Langkahnya bagaimana supaya kita anak-anak kita tidak ada yang terbuli. Tentunya kita menggunakan kemampuan pengetahuan yang kita miliki. Apabila ada beberapa kemampuan yang kurang kita miliki, kita harus bertanya kepada yang
yang mempunyai pengalaman tentang tersebut. Gimana ya, mungkin ada, kita bertanya pada sekolah yang terjadi, apa yang Bapak lakukan di sana. Kita studi banding. Jadi kita bagus, kita sebagai guru harus mencari pengalaman, mencari solusi, sehingga kita tidak perlu takut dan malu untuk bertanya. Sehingga apabila kejadian tersebut terjadi pada anak didik kita bisa menyelesaikan dengan baik dan sesuai dengan harapan. Itu Pak Jamiin. Oke, kita lanjut ya. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas di sini. Akibat tahu tidak kenapa Bu Ani mengambil jodoh, kenapa? Terlambat sekolah ya, terlambat masuk ya. Kenapa? Kok terlambat? Pulang dulu tadi. Kenapa? Dulu kok lupa tidak membawa buku? Tadi malam belajar kok bisa lupa? Terus ngantuk, terus bubuk, terus berarti bukunya tidak dimasukkan tas. Besok pagi nggak boleh ya, seperti itu ya. Terus, jadi kalau terlambat, berarti terlambat itu yang mesti siapa? Iya kan? Tapi pada saat bulan melangkah, sudah belum datang karena ambil buku. Besok pagi harus dipersiapkan ya. Jangan sampai lupa. Jadi kita dulu apa? Jadi pemadam kebakaran. Berarti kalau tadi itu terlambat, kemudian tidak membawa buku, berarti salahnya apa tadi? Bertanggung jawab apa tidak itu? Tidak bertanggung jawab. Jadi kalau pengen jadi pemadam kebakaran, Ibu Wani yakin pasti beliau bisa, dengan akan tetapi selalu bertanggung jawab atas apa yang beliau kerjakan ya. Saja nanti besok lagi tidak boleh ya. Terlambat, saya yakin banyak itu yang terlambat, kemudian tidak lupa membawa buku, tidak membawa buku. Buku apa tadi yang lupa kamu jawab? Tinggal sekolah. Nah, besok lagi harus dilihat jadwalnya ya, kalau mau berangkat sekolah ya. Sudah, silakan duduk sana. Mau kira-kira tahu tidak kenapa saya panggil ke sini? Kerjaan apa yang kamu lakukan? Satu tidak mengerjakan PR. Terus yang kedua, kenapa tidak mengerjakan PR? Tadi ada berapa tadi itu? Satu masalahnya apa? Satu tidak mengerjakan PR. Terus tadi kamu dengan Sania tadi ada apa tadi? Nah, ribut. Ini kakaknya. Kerjaan. Oh, berarti kamu ya pinjam PR-nya Sania, terus kamu terus gitu ya? Tapi itu kamu tadi bilangnya sudah mengerjakan PR, padahal tidak mengerjakan PR. Berarti jujur apa tidak kamu tadi? Tidak jujur ya. Terus kenapa tidak mengerjakan PR? Tadi malam tidak belajar apa tidak? Belajar. Tadi malam belajar. Kenapa? Paman sakit. Jadi terus kalau di sana terus tidak belajar lupa, tidak mengerjakan PR. Atau ada PR ya? Iya, saya tahu teman-teman banyak yang lupa tidak mengerjakan PR, kemudian ada yang ambil PR temannya dikurung ya, itu tapi itu kamu sudah menyadari ya bahwa itu tidak benar ya, salah ya, perbuatan itu adalah perbuatan yang tidak baik, berarti tidak jujur dan tidak bertanggung
jawab, harusnya dikerjakan sendiri. Juga ikut seperti tadi itu. Cita-cita maunya apa setelah nanti besar setelah sekolah? Menjadi guru apa? Waduh bagus. Menjadi guru apa? SD. Ya. Kalau mau itu mempunyai cita-cita menjadi guru SD, saya yakin Maulida bisa. Maulida kan pintar. Nah, terus Maulida juga kalau harus itu, tapi harus jujur, harus bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan Maulida. Pasti cita-cita Maulida akan tercapai. Kamu senang apa tidak? Saya senang. Ya, itu saja. Boleh duduk kembali, ya. Terima kasih atas tadi kita sudah memahami, melihat dan mendengar penjelasan dari saya dan kita menginjak refleksi Bapak Ibu. Di sini pertanyaan yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Tadi sebelumnya Bapak Ibu kan belum memiliki bekal, kemudian selama ini belum mempelajari modul tadi. Kemudian yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini? Mengikuti sesi desiminasi, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Yang ketiga, peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini? Selama mengikuti modul tadi, Bapak Ibu guru semuanya berperan Among sebagai apa? Kemudian yang keempat, saya akan menjadi Among yang seperti apa? Apakah setelah mengikuti modul ini? Tentunya Bapak Ibu guru setelah mengikuti pemaparan modul ini tentunya ada perbedaan antara pengalaman sebelum mengikuti desiminasi ini dan setelah mengikuti desiminasi ini. Untuk jawaban refleksi dari Bapak Ibu nanti bisa dikirim lewat WA saya ya. Kemudian nanti kita bahas bersama. Kemudian kita nanti akan bersama-sama dengan semuanya untuk menindaklanjuti semuanya sehingga sekolah kita menjadi sekolah yang lebih maju sesuai dengan visi misi sekolah yang kita susun untuk dan pada utamanya kita harus memperhatikan pembelajaran itu berpihak pada murid. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada desiminasi ini. Apabila ada kekurangan atau sesuatu yang saya tampilkan kurang menarik dan mungkin ada kesalahan dalam kata-kata saya, tingkah laku dan dalam menjawab saya kurang memuaskan Bapak Ibu, nanti saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Suwarni SPDSD yang telah memberikan ilmu dan pengalamannya kepada kita semua. Acara yang ketiga yaitu penutup. Marilah kita tutup acara di siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, acara di siang hari ini sudah selesai. Jika ada kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankanlah, nama saya Endang Pancarini SPDSD. Saya adalah Kepala Sekolah SD Negeri Sidomulyo 1, Kecamatan Wonosalam. Tempat di mana Ibu Suwarni SPDSD bertugas sebagai guru kelas 3. Saya bangga dengan semua Bapak Ibu guru di SD Negeri Sidomulyo 1 yang mempunyai kinerja, etos kerja, dan semangat yang bagus. Terbukti semua guru dengan antusias mengikuti desiminasi yang disampaikan oleh Ibu Suwarni SPDSD. Khususnya Ibu Suwarni, saya mengucapkan selamat
atas berhasil lulus dalam seleksi calon guru penggerak angkatan 5. Pada saat ini sedang menjalani diklat calon guru penggerak dan sudah menyelesaikan tugas aksi nyatanya di SD kami, SD Sidomulyo 1. Adapun aksi nyatanya yaitu desiminasi atau pengimbasan materi modul 1.4 budaya positif di SD Negeri Sidomulyo 1 telah terlaksana, berjalan dengan baik, lancar, dan tidak ada kendala apapun, serta sangat bermanfaat bagi sekolah kami. Semoga desiminasi yang dilakukan oleh Ibu Suwarni SPDSD menjadi motivasi bagi semua guru untuk tergerak, bergerak, dan menggerakkan, dan bisa memotivasi siswa untuk melaksanakan budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan dengan penerapan budaya positif di sekolah kami nantinya akan bisa menumbuhkan terciptanya disiplin positif dan bisa terwujud apa yang menjadi visi misi sekolah saya dengan baik. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aniswati SPDSD. Saya adalah guru SD Negeri Sidomulyo 1. Saya rekan dari Ibu Suwarni SPDSD, calon guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Demak. Setelah saya mengikuti desiminasi budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Suwarni SPDSD, bahwa desiminasinya sangat bagus dan perlu diterapkan di SD. Karena pada saat ini banyak siswa yang belum menerapkan budaya positif, khususnya disiplin dengan mengikuti desiminasi. Saya mengetahui tentang apa disiplin dan bagaimana langkah-langkah dalam penerapan ke siswa. Dengan penerapan budaya positif, semoga semua siswa akan berkarakter lebih baik lagi sesuai apa yang kita harapkan. Semoga desiminasi yang dilakukan oleh Ibu Suwarni SPDSD menjadi motivasi bagi semua guru untuk tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Dan bisa memotivasi siswa untuk melaksanakan budaya positif di sekolah. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.